misalnya di praktek itu ketemu dengan akuntan-akuntan lama yang memang tidak update dengan standar yang baru gitu ya, itu saudara juga bisa menjelaskan. Oh ya, ya itu memang betul seperti itu, tapi itu dulu gitu kan. Nah kalau sekarang menurut ini ya, menurut standar yang baru itu seperti ini, gitu ya. Oke, langsung kita melihat pada ketentuan dulu, ya ketentuan yang berasal dari standar akuntansi kita. Disebutkan pada paragraf 15 bahwa suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Ya. Nah, istilah yang dipakai adalah biaya perolehan. Kalau dulu kan kita sering menyebut dengan istilah harga perolehan atau cost gitu ya. Soalnya kalau saya lebih nyaman menggunakan istilah cost. Tapi standar akuntansi secara resmi menggunakan istilah biaya perolehan. Ya. Seperti kemarin kalau dulu kita biasa menggunakan harga pokok penjualan, nah sekarang disebut dengan biaya pokok penjualan atau beban pokok penjualan gitu ya. Nah itu. Oke. Jadi awalnya itu ditentukan nilainya ya, sebesar biaya perolehan. Nah, saudara sudah paham dengan konsep biaya perolehan atau cost gitu ya, yaitu mencakup seluruh pengeluaran sampai dengan aset itu siap untuk digunakan. Ya, oke. Nah, kemudian ada penjelasannya di sini. Biaya perolehan adalah biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Ya. Nah, sekarang ini memang banyak sekali kata benda yang difungsikan sebagai kata kerja, gitu ya. Ini asal katanya kan atribut. Ya. Atribut itu adalah sesuatu yang melekat pada objek, gitu ya. Nah, diatribusikan itu ya artinya dihubungkan atau dilekatkan dengan objek itu, maksudnya itu. Jadi biaya yang dapat dilekatkan secara langsung. Penjelasannya ya sudah kita bahas itu. Pengertian cost itu apa gitu ya. Nah, contohnya ya di sini dituliskan lagi tapi tidak perlu kita bahas. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana pengukuran setelah pengakuan awal. Artinya setelah aset ini mulai dipakai, ya. Nah, di sini standar akuntansi memberikan keleluasaan kita bisa menggunakan model cost, ya, atau ada yang menyebut dengan istilah model biaya, gitu ya, model biaya, atau model revaluasian. Nah, kalau yang revaluasian itu yang masuk dalam kategori menggunakan fair value. Historis. Nah, tentu saudara sudah paham ya, dari dua pilihan ini, nanti yang menghasilkan informasi yang lebih menggambarkan kondisi yang mendekati nyata, mendekati real itu yang mana itu? Revaluasian. Ya, karena itu dinilai menggunakan nilai yang memang sekarang berlaku gitu. Ya kan? Kalau faktanya nilai aset kita turun, ya kita turunkan. Kalau faktanya nilai aset kita naik, ya kita naikkan. Jadi lebih realistis. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita review lagi ya, yang cost model.
Kalau cost model itu nanti aset akan dinilai atau diukur sebesar biaya perolehan atau cost, atau dulu kita nyebut dengan harga pokok, dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan istilah impairment itu ya ini. Ya, maka sudah jelas bahwa sekarang ini kita mengakui penurunan nilai aset itu ada dua macam. Satu, karena dipakai, itu yang disebut dengan apa? Depresiasi. Yang kedua, bukan karena dipakai, tapi oleh faktor-faktor lain, faktor-faktor ekonomi makro, ya, dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang disebut dengan impairment. Nah, kemudian kalau model revaluasian, ya ini nanti yang akan kita bahas yang ini. Setelah diakui sebagai aset pada saat diperoleh, kemudian aset tetap dicatat sebesar jumlah revaluasian atau nilai revaluasian, nilai yang baru, ya, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi. Dikurangi akumulasi penyusutan atau depresiasi dan akumulasi rugi penurunan nilai aset yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Oke. Nah, lalu cara menentukan nilai wajar tidak usah kita bahas ya. Jadi nilai wajar itu ditentukan oleh ahli penilai, ya, atau appraisal gitu ya. Nah, ini profesi penilai aset ini merupakan salah satu profesi yang bisa saudara masuki nantinya kalau saudara tertarik itu ya. Hanya lagi-lagi kalau saudara akan masuk ke profesi itu, nah sekarang kan eranya era sertifikasi. Ya. Profesi apapun itu harus punya sertifikat. Bahkan profesi dosen pun itu harus punya sertifikat, gitu kan? Oke, kira-kira itu ada pedoman khusus, standar akuntansi khusus yang membahas nilai wajar, yaitu PSAK nomor 68. Ya. Kalau saudara berminat untuk mencari, memiliki, mempelajari, atau hanya sekedar memiliki untuk koleksi gitu ya, itu ya PSAK 68 itu mengatur semua hal tentang nilai wajar. Oke. Nah, sekarang metode yang digunakan di dalam model revaluasian, ya. Ada dua metode yang bisa dipakai. Yang pertama adalah metode proporsional, yang kedua adalah metode eliminasi. Ya. Bedanya apa? Kalau metode eliminasi dulu yang gampang. Kalau metode eliminasi, ketika kita melakukan revaluasi, maka saat itu catatan akuntansi kita itu kita perbarui seolah-olah kita punya aset baru. Gitu. Nah, sehingga akumulasi depresiasinya itu dihapus, dinolkan, ya, dinolkan, sehingga nanti kita hanya melaporkan aset sebesar nilai revaluasi. Nah, kemudian nanti barulah kita ngitung depresiasi yang baru. Jadi akumulasi depresiasi yang sebelumnya sudah ada itu dihapus, dihilangkan. Itu kalau eliminasi.